Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menulis dalam kesibukan. Apa yang saya jelaskan ini sudah saya tulis dalam buku saya ini, Be a Writer, Panduan Praktis Menjadi Penulis Eksis. Untuk pemesanan bisa langsung menghubungi nomor yang ada dalam deskripsi, Baik, seringkali kesibukan itu dijadikan alasan seseorang untuk tidak produktif menulis, tidak bisa menulis. Sedangkan kalau kita menunggu waktu luang, saya kira tidak akan pernah ketemu waktu luang dalam kehidupan kita. Semua memiliki kesibukan masing-masing. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyiasati kesibukan itu sehingga kita bisa tetap produktif menulis. Maka ini saya berbagi ada 3 tips yang bisa kita lakukan, dan khususnya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Yang pertama adalah menulis ngemil. Istilah menulis ngemil ini saya adapsi dari teorinya Pak Hernawi Hasim, yaitu membaca ngemil. Kalau membaca ngemil itu kan membaca sedikit demi sedikit dengan merenungkan maknanya, memahami isinya dan lain sebagainya. Sedangkan menulis ngemil adalah menulis sedikit demi sedikit, kata demi kata, paragraf demi paragraf, sehingga kemudian dalam jangka waktu 3-4 hari artikel itu bisa selesai. Ada beberapa kelebihan dari menulis ngemil ini. Menulis ngemil itu dapat memiliki daya kontemplasi dan daya renung yang tinggi. Artinya apa? Artinya dalam jangka waktu 3-4 hari ketika kita menulis artikel itu, kita bisa sambil merenung, sambil mendalami artikel yang kita tulis, sambil menambah referensi. Atau misalkan ketika kita sedang berdiskusi dengan teman kita dan ternyata apa yang kita diskusikan itu bersangkut paut dengan apa yang kita tulis, itu bisa menjadikan tambahan materi untuk apa yang kita tulis itu. Maka menulis ngemil ini memiliki kelebihan daya renung yang cukup tinggi, karena tulisan yang bagus itu adalah tulisan hasil perenungan yang mendalam. Yang kedua adalah menulis menggunakan handphone. Aktivitas menulis ngemil itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan menggunakan handphone sebagai medianya. Kalau kita hanya mengandalkan laptop, saya rasa itu akan kesusahan. Karena untuk menulis menggunakan laptop itu kita butuh tempat tertentu, butuh meja, kemudian butuh waktu yang sedikit lama karena untuk membuka laptop, untuk menyalakan laptop. Apalagi kalau laptopnya baterainya sudah ngedrop, jadi harus ada colokan. Nah, itu sudah sangat susah sekali. Jadi kalau menulis menggunakan handphone itu cukup praktis, hanya hitungan detik kita sudah bisa menulis menggunakan handphone. Akan tetapi di situ ada butuh adaptasi. Karena yang biasanya menulis di laptop menggunakan 10 jari, ini tiba-tiba dikonversi menulis dengan handphone yang hanya menggunakan 2 jari. Di awalnya memang agak sulit, tapi perlu dibiasakan. Saya dulu juga begitu. Ketika melihat teman-teman saya yang sangat produktif sekali menulis, saya suka menulis sejak lama, tetapi baru bisa produktif banget menulis baru 3-4 tahunan belakangan ini. Karena saya melihat ada seorang teman saya yang sangat produktif sekali menulis. Setelah saya cari tahu, ternyata kuncinya adalah dia menulis menggunakan handphone. Ini di luar konteks yang memang penulis itu pekerjaannya penulis. Kalau penulis yang memang pekerjaannya penulis, ya dia punya banyak waktu untuk menulis. Tapi kalau penulis yang memang itu kita sebagai pengajar misalkan, atau punya pekerjaan yang lain, maka menulis itu bukanlah sesuatu pekerjaan yang memiliki waktu yang banyak, sehingga kita harus berbagi waktu dengan pekerjaan kita yang lain. Maka kemudian saya mencoba beradaptasi dan belajar menulis menggunakan handphone. Memang agak
agak susah awal mulanya, tapi setelah terbiasa itu akan enak sendiri, akan enjoy. Maka ketika kita menggunakan handphone, kita akan bisa menulis di mana saja. Ketika misalkan ketika menunggu pesawat sedang delay, kadang delay itu kan 1-2 jam. Dulu ketika delay itu adalah sebuah musibah bagi saya, tapi sekarang ketika delay pesawat itu sebuah anugerah, karena itu bisa saya gunakan untuk menulis. Kalau kita menulis menggunakan laptop, ketika delay kita harus membuka laptop dulu dari koper, apalagi kalau kopernya sudah masuk bagasi, sangat tidak mungkin. Kalaupun laptop itu ada di kabin, maka kita juga agak susah membuka laptopnya, membuka kopernya dulu, kemudian membuka laptopnya, menyalakan, itu butuh proses yang tidak singkat. Tapi kalau menggunakan HP itu sangat praktis. Apalagi kebetulan HP saya menulis menggunakan Notes. Nah, di HP saya iPhone itu ada aplikasi Notes, yang aplikasi Notes itu sudah terintegrasi dengan perangkat saya yang lain, seperti di laptop, di MacBook, dengan di iPad. Misalkan saya menulis satu paragraf di iPhone, itu otomatis di laptop itu sudah tertulis satu paragraf tanpa saya harus memindahnya. Begitu juga di iPad, sudah otomatis tertulis satu paragraf di iPad tanpa saya harus memindah. Jadi misalkan begini, ketika di bandara saya menulis satu paragraf ketika delay, dapat 2-3 paragraf. Kemudian sampai tempat tujuan, sampai di hotel, saya baru bisa buka laptop ini karena ada meja, ada colokan misalkan. Nah, saya ketika tiba-tiba ingin melanjutkan tulisan yang saya tulis di bandara tadi, saya tinggal melanjutkan karena 3 paragraf yang saya tulis itu sudah ada di laptop. Begitu juga besoknya, misalkan ketika saya membawa iPad, saya ingin melanjutkan tulisan yang tadi malam saya kerjakan yang sudah dapat 1 halaman, itu bisa saya lanjutkan tanpa harus memindah dari laptop ke iPad. Begitu seterusnya. Jadi ada integrasi. Tapi bukan berarti yang tidak memiliki perangkat iPhone atau iPad atau Mac itu tidak bisa. Karena aplikasi Notes itu di Android juga bisa di-download. Ada Color Notes, ada banyak aplikasi di Android yang bisa kita download. Untuk menyiasati integrasi itu bisa menggunakan Google Drive. Jadi di HP kita download Google Drive, tulisan itu kita masukkan ke Google Drive. Jadi ketika kita membuka di laptop, itu tulisannya sudah ada di laptop. Nah, itu adalah menulis menggunakan handphone. Aktivitas menulis nge-mail itu bisa dilakukan menggunakan handphone. Kadang saya kalau menulis malah justru di tengah kemacetan. Saya ini kerjanya di Gresik, kemudian tinggalnya di Gresik, kerjanya di Surabaya. Kadang kalau di Surabaya itu lampu merah itu kadang sampai 3-4 kali lampu merah baru bisa lewat. Lampu merah itu kan 1-1,5 menit. Nah, itu saya gunakan untuk menulis. Kadang menulis dapat 1 paragraf, 2 paragraf kan lumayan. Kadang juga terbesit ada sebuah ide menarik tentang tulisan, itu harus kita tulis juga. Kenapa? Karena kalau kita menunggu sampai di rumah, nanti di rumah saja saya buka laptop, saya tulis, itu saya yakin pasti hilang, pasti lupa. Maka kalau memang idenya itu sangat brilian dan sangat bagus, saya kadang rela untuk meminggirkan dulu mobil hanya sekedar untuk menulis ide itu. Kadang quote, kadang judul, kadang paragraf gitu, supaya gagasan atau ide itu tidak hilang. Nah, besoknya atau malamnya kita bisa melanjutkan ide yang kita tulis. Dan tulisan itu tidak harus langsung selesai. Kadang 3 paragraf, 5 paragraf selesai, kemudian kok ada ide baru yang harus segera kita tulis, kita tinggalkan, itu tidak masalah. Kemudian tips yang ketiga adalah, ya ini adalah tips yang core-nya. Kalau tips yang ketiga ini tidak dimiliki, maka tips yang ke-1 dan ke-2 ini tidak akan bisa dijalankan. Apa itu? Yang ketiga adalah kita mencintai dunia tulis-menulis. Orang kalau sudah mencintai dunia tulis-menulis, sempat tidak sempat, suka tidak suka, itu pasti sempat. Sibuk atau tidak sibuk itu mesti sempat. Saya contohkan misalkan orang yang hobinya mancing, itu sempat tidak sempat, sesibuk apapun pasti sempat mancing. Begitu juga orang yang hobinya ngopi, itu sempat tidak sempat, suka tidak suka, atau
sesibuk apapun dia itu pasti akan bisa menyempatkan untuk ngopi. Maka meluangkan waktu bukan mencari waktu. Apalagi saat ini masa pandemi ini, padahal sudah diobrai polisi beberapa kali ya, namanya karena cinta ngopi, hobinya ngopi ya tetap saja ngopi. Maka jadikanlah menulis itu sebagai sesuatu yang Anda cintai, jadikanlah menulis itu sebagai sebuah hobi, jadikan menulis adalah sebagai sebuah habit. Ketika kita sudah menjadikan menulis itu sebagai sesuatu yang kita cintai, maka kita akan menulis dengan enjoy. Maka kalau ada orang yang kemudian masih beralasan, saya sibuk tidak sempat menulis, saya terlalu banyak pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk menulis, itu jawabannya sebenarnya sederhana. Karena Anda atau dia belum menjadikan menulis sebagai sesuatu yang dicintai. Karena Anda belum mencintai sepenuhnya dunia tulis-menulis. Saya yakin kalau Anda betul-betul sudah mencintai, sudah menjadikan menulis sebagai hobi, sudah menjadikan menulis sebagai sebuah habit, maka sesibuk apapun Anda pasti akan bisa sempat untuk menulis, pasti bisa akan menyempatkan waktu untuk menulis. Maka dari itu mari kita menjadikan aktivitas menulis ini sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah habit kita. Mari kita mencintai dunia tulis-menulis sehingga dengan kesibukan apapun kita pasti akan bisa meluangkan waktu untuk menulis. Mungkin itu 3 tips dari saya terkait bagaimana menyiasati kesibukan agar kita tetap dapat menjadi penulis yang produktif. Yang pertama tadi yaitu menulis ngemil, yang kedua menulis menggunakan handphone, dan yang ketiga adalah mencintai menulis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.